Aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih petenge atiku ora karuan aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih petenge atiku ora karuan kaya apa rasane nampa salibe Gusti kaya ora kuat tanggane meh wae aku mutung ora gelem nampani ning aku kebacut tresno Gusti Yesus jebule ora saiki jebule ora saiki jebule tembe murine saiki aku nampa kabektane jebule ora saiki jebule ora saiki jebule tembe mburine saiki aku nampa kabektane aku keton banget biyen kok arep mutung awet ora kuat nampa godane saiki aku seneng Gusti wis amberkahi matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih petenge atiku ora karuan aku nampani salibe kang saka Gusti atiku dadi lan sedih petenge atiku ora karuan kaya apa rasane nampa salibe Gusti kaya ora kuat sanggane mewae aku mutung ora gelem nampani
saiki jebule ora saiki jebule dambe burine saiki aku nampa kabecane aku ketun banget biyen kok arep mutung awet ora kuat nampa godane saiki aku seneng Gusti wis amber kae matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun aku ketun banget biyen kok arep mutung awet ora kuat apa godane saiki aku seneng Gusti wis amber kae matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun Gusti Yesus matur nuwun. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang maha besar Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Oleh kemurahan-Mu, anugerah-Mu Tuhan, saat ini kami tim JKI Mandiri Tunanetra Eklesia Malang di dalam ibadah live. Kami percaya Tuhan, semuanya itu karena anugerah Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan buat penyertaan pembelaan-Mu dan kuasa-Mu yang senantiasa menyertai kami ya Tuhan. Oleh karena itu saat ini kami menyerahkan seluruh kru dan setiap kami yang mengambil bagian dalam pelayanan saat ini. Baik musik, baik setiap kami yang terlibat di dalamnya Tuhan. Kami percaya oleh karena kasih dan anugerah Tuhan yang sudah Engkau limpahkan saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan di dalam ibadah kami dari permulaan, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Allah Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Tetap semangat. Dan biarlah setiap kita terus diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara, sahabat rekan para hamba-hamba Tuhan yang diberkati dan dikasihi Tuhan di dalam tayangan ibadah live bersama tim JKI Mana Eklesia Malang. Bapak Ibu Saudara, rekan dan sahabat, biarlah Bapak Ibu tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia, dan biarlah kasih dan anugerahnya terus melimpah atas hidup kita. Firman Tuhan katakan biarlah setiap kita tetap percaya dan tidak bimbang. Karena hidup kita dulu dipenuhi dengan dosa dan kejahatan, tetapi sekarang kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita akan pujikan pujian ini, tarik aku dekat padamu. Bapak Ibu yang sudah bisa pujikan dengan segenap hati, yang belum bersama-sama kami memujikan pujian ini, belajar bersama, dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Namun sebelumnya Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan yang ada di gereja, saya jemput bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita akan pujikan pujian ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tarik aku
dekat padamu. Itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, ajarku mengerti semua rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Bapak, Ibu, Saudaraku, ketika kasih-Nya menarik hidup kita, Tuhan memiliki rencana yang jauh sampai kepada kekekalan untuk membawa kita kembali menjadi milik-Nya melalui pengorbanan putranya Tuhan Yesus Kristus. Sebab ketika kita menengok ke belakang, sungguh siapakah kita ini di hadapannya? Kita ini tidak lebih dari abu halus, yang tidak berharga, yang tidak berguna. Tetapi Dia telah menjadikan hidup kita berharga. Dan kita menjadi milik kesayangannya. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, jangan kita sia-siakan hidup kita ini. Buat semakin berharga, buat semakin indah di dalam pemandangannya. Dan kita akan memindahkan hati dan hidup kita ini ke dalam kerajaan surga, supaya seluruhnya tertanam dan menjadi kesukaan baginya. Kita akan kembali pujikan lagu ini dan kita akan sembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Dengan segenap hati, segenap jiwa kita, haleluya. Tarik aku dekat padamu, itu lebih dari
berkat yang kau beri. Kau sendiri hartaku, lebih dari permata dan semua yang ku miliki. Tarik aku dekat padamu, buatku mengerti segala rencanamu. Aku rela lakukan semua yang kau inginkan, bukti kasih pengabdianku. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaan. Kembali lagi dan sembah Dia. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, tak lebih dari abu halus. Kau jadikan berharga di hadapanmu, milik kesayanganmu. Sungguh siapakah aku ini Tuhan, jadi bejana keindahan. Pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu. Pada hari datangmu, pada hari datangmu kau muliakan. Kembali lagi pada hari datangmu, pada hari datangmu kau muliakan aku, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu, tertanam di kerajaanmu. Menjadi berharga, menjadi mulia, karena penebusan-Mu Tuhanku, karena darah-Mu menyucikan, menjadikan aku berharga dan mulia. Yesus, Kau
yang bertata dalam surga dan dalam pujian umat-Mu. Haleluya. Indah Ramasa, ya Ramasa, Lord, ikini nara Ramasa, ikana nara Ramasa. Haleluya. Tinggi dan luhur, mulia dan besar, agung dan perkasa, Engkaulah segalanya, tiada yang lain. Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Terima kasih. Sebab Engkau sendiri yang telah menarik kami untuk mendekat kepada, untuk menjadi milik kesayangan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan, urapi kami semua Bapak, Ibu, Saudara, sahabat, rekan, para hamba-hamba Tuhan, dimanapun menangkap tayangan ibadah live ini, juga hamba-Mu secara pribadi. Urapan kuasa-Mu turun atas kami, juga tempat ini. Terima kasih, kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang siap diberkati firman Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setiap dari kita tentunya memiliki masalah dan pergumulan pribadi lepas pribadi yang bisa diceritakan, diungkapkan baik kepada keluarga, suami istri, saudara bersaudara, orang tua anak, atau sahabat karib. Tapi juga ada yang tidak bisa diungkapkan selain kepada Tuhan. Dan setiap kita memiliki masa lalu yang kadang-kadang itu bisa membebani hidup kita, hati kita untuk melangkah hari ini dan juga masa depan. Nah Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu mari jadikan pengalaman masa lalu untuk menjadi satu batu loncatan buat kita hari ini. Apa yang sudah di belakang tidak mungkin kita bisa kembali ke sana. Tetapi apa yang kita kerjakan hari ini, mari kita benahi supaya menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bahkan setiap kita yang mengambil keputusan untuk meninggalkan semua masa lalu, dosa-dosa dan pelanggaran, dan berbalik arah menuju kepada keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, pasti akan menerima kehidupan kekal di kerajaan surga untuk selamanya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam tayangan ibadah live kali ini, saya ingin mengajak setiap Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan satu tema, ya, kebenaran firman Tuhan tentang titik balik
Bapak, Ibu, Saudara, titik balik adalah sebuah peristiwa yang penting dari kehidupan seseorang yang pernah mengalami keterpurukan. Entah itu terpuruk hidupnya karena dosa dan pelanggaran, entah terpuruk karena situasi dan keadaan, sakit penyakit, ekonomi, rumah tangga yang hancur berantakan, atau juga masalah-masalah yang lain. Dan menemukan satu titik balik untuk maju, bergerak menuju masa depan yang penuh dengan pengharapan. Sebelum kita lebih jauh untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari suratan Rasul Paulus kepada jemaat Efesus, pasal yang ke-5 ayat yang ke-8, dipersilahkan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Firman Tuhan berkata, memang dahulu kamu adalah kegelapan. Ini menunjukkan, memberitahu tentang keberadaan kita yang sebenarnya sebelum kita mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa kita dulu ini? Setiap kita berada di dalam kuasa kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Oleh karena itu, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan selalu bertentangan dengan kebenaran, bertentangan dengan terang. Kita akan membaca apa yang dihasilkan dari orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Kita baca ayat yang ke-9 dan 10, dipersilahkan. Efesus pasal 5, 9 dan 10. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. 10. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. 11. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. 12. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah memalukan. Nah, Bapak Ibu, kegelapan itu tidak pernah membuahkan apapun. Maksudnya apapun yang baik, yang berkenan, bahkan yang sempurna. Kegelapan itu selalu membuahkan kejahatan. Permusuhan, pertikaian, percideraan, roh pemecah. Kegelapan itu akan membawa hidup seseorang kepada kehancuran. Itu pasti. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah percaya Tuhan Yesus. Hidup Bapak Ibu Saudara telah dikeluarkan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib, yaitu terang dari Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu tidak pantas dan tidak sepatutnya, tidak seharusnya kita itu masih mengingini kehidupan di dalam kegelapan.
Sebab kegelapan pasti akan menemui kebinasaannya. Jadi patut kita bersyukur karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus dan menjadi miliknya. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Menunjukkan posisi kita saat ini, saat di mana Bapak Ibu Saudara menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan menghidupi iman percaya Bapak Ibu sesuai dengan firman-Nya, maka Bapak Ibu Saudara berada di dalam terang yang sesungguhnya. Tadi ayat yang ke-9 mengatakan bahwa terang ya hasil dari kehidupan terang. Tolong dibaca kembali ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan. Ya, pertama, terang itu berbuahkan kebaikan. Kebaikan untuk siapa? Untuk diri sendiri, untuk keluarga, dan untuk orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena terang itu akan menyebar, terang itu akan menular. Terang itu menarik sesuatu, orang atau siapapun. Kalau kita di musim ya penghujan di mana waktunya laron itu mulai muncul, kalau kita ya menghidupkan lampu, laron itu akan berdatangan, menarik untuk datang dan berada di dalam terang. Kalau hidup kita ini berada di dalam terang akan menarik banyak orang. Karena terang itu tidak pernah ya menyembunyikan sesuatu. Apa yang ada di luar itu juga ada di dalam. Kalau orang Jawa bilang bloko sutok, apa adanya. Ya, tidak. Itulah terang. Jadi terang itu hanya berbuahkan kebaikan. Yang pertama. Yang kedua. Dan keadilan. Terang itu adil. Menyinari semuanya. Tidak peduli dia orang kaya, orang miskin. Tidak peduli dia pendatang atau penduduk ya setempat. Tidak peduli dia besar atau kecil. Tidak peduli dia pandai atau bodoh. Siapapun yang datang kepada terang selalu akan kelihatan, sama-sama kelihatan. Terang itu tidak membedakan kasta, golongan, selalu adil kepada semuanya. Tidak memilih-milih orang. Itulah kehidupan di dalam terang. Yang selanjutnya. Dan kebenaran pasti. Di dalam terang hanya ada kebenaran, tidak ada ya tipu muslihat. Tidak ada dusta, tidak ada kebohongan. Terang itu selalu berbuahkan ya kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Sungguh luar biasa. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu terang di dalam Tuhan. Karena itu hiduplah di dalam terang. Jadi jangan pernah meninggalkan terang. Sebab kalau tidak, maka sebaik apapun, sebesar apapun, selama apapun usia pengiringan kita kepada Tuhan, ketika seseorang coba-coba kembali kepada kegelapan, maka seluruh kesaksian hidupnya, terang yang dia miliki akan habis dan ditelan oleh kegelapan semuanya. Jadi karena itu jangan pernah mengingini
kembali kepada kegelapan, tapi tetaplah hidup di dalam terang. Nah Bapak Ibu, saya ingin membagikan 3 kebenaran dari kehidupan, dari kegelapan kepada terang, dari titik balik. Dulu kita ini siapa dan sekarang kita ini siapa. Dulu kita milik kegelapan dan sekarang kita ini milik Kristus. Langkah apa yang harus kita perbuat? Yang pertama, ketika kita semua masih ada di dalam kegelapan dan mungkin ada yang merasa ya hidup di dalam kegelapan itu bebas, tidak dilihat oleh banyak orang, bisa melakukan apapun semaunya. Memang bagi dunia ini, bagi orang-orang yang tidak percaya Tuhan atau yang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, itu benar. Tetapi bagi orang-orang yang ada di dalam terang, dalam kebenaran, itu sangat menjijikkan. Langkah apa yang harus diperbuat? Kita akan baca dari suratan 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dan 9. Dipersilahkan. 1 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-8 dan 9. 8. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah Bapak Ibu, ketika seseorang hidup di dalam kegelapan, dia merasa hidupnya itu benar. Tidak ada yang salah, orang lain yang salah. Karena orang yang hidup di dalam kegelapan tidak bisa memandang lurus ke depan. Dia hanya berfokus kepada dirinya sendiri. Tidak bisa melihat dengan jelas gambaran yang sesungguhnya tentang siapa dirinya dan bagaimana hidupnya. Sehingga dia merasa apa yang dilakukan itu benar, apa yang dilakukan tidak melanggar hukum, apalagi dia merasa sebagai orang berdosa. Kalau kita merasa seperti itu, firman Tuhan katakan, kita menipu diri kita sendiri. Karena sesungguhnya kita ini masih ada di dalam kegelapan, tapi kita merasa benar. Merasa sudah hidup di dalam terang. Iblis sengaja ingin mengkondisikan Bapak Ibu supaya Bapak Ibu tetap merasa benar walaupun hidup dalam kegelapan, walaupun hidup dalam dosa, walaupun hidup dalam pelanggaran. Supaya jangan pernah Bapak Ibu beranjak dari kegelapan dan datang kepada terang. Iblis ingin mengikat hidup setiap manusia yang merasa dirinya paling benar, paling suci, paling. Sehingga tidak bisa melihat sekelilingnya dan ke depan dengan jelas. Karena orang yang ada di dalam kegelapan tidak pernah melihat sesuatu itu benar dan yang sesungguhnya. Hanya tipuan, hanya kamuflase. Oleh karena itu Bapak Ibu, ayat yang 9, barang siapa mengaku setiap dosa dan pelanggarannya, ia itu setia dan adil yang akan mengampuni kita dari segala dosa kita. Dan yang akan membebaskan kita dari segala kejahatan, dari segala dosa-dosa pelanggaran kita. Jadi mari Bapak Ibu, jangan puas hanya berhenti di satu titik. Di mana titik itu tidak kita sadari, kita ini diikat dan berada di dalam kegelapan hidup. Kalau itu posisi kita saat ini, siapapun Bapak Ibu Saudara yang mendengar tayangan ibadah ini, ayo ambil ya
sikap dan komitmen untuk meninggalkan kegelapan dan datang kepada terang. Mengakui segala dosa pelanggaran yang kita lakukan di masa lalu dan masa kini. Agar masa depan hidup kita terjamin ya sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu langkah yang pertama. Jadi mari kita mengakui semua dosa pelanggaran yang pernah kita buat, supaya kita dibebaskan dari belenggu dosa yang mengikat kita, yang pernah mengikat kita, agar Kristus melepaskannya dan mengeluarkan kita dari kegelapan, dari segala kejahatan dan hukuman kekal. Langkah yang kedua, orang yang berani mengambil sikap dari titik balik dari kehidupan yang dahulu gelap kepada terang. Kita akan membaca di dalam surat 2 Korintus pasal 5 ayat 17 maksud saya. Dipersilakan. 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Puji Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Jadi orang yang berani mengambil resiko dari kehidupannya yang lama dalam kegelapan, berbalik arah menuju kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Maka kehidupan yang lama berlalu, ada di belakang, dikubur bersama manusia lama yang akan menuai kebinasaan, dan berjalan kepada masa depan manusia baru yang diciptakan di dalam Kristus Yesus, katanya, menurut gambar dan kaliknya. Dikembalikan kepada rancangan yang semula seperti pada mula-mula manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jadi karena itu pertobatan itu artinya berbalik 180 derajat. Dari titik di mana hidup kita ada di dalam kegelapan, dalam dosa, dalam penghukuman, dalam ikatan dengan kuasa gelap dan dunia ini, berbalik arah menuju kepada terang yang sesungguhnya, yaitu Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi pertobatan itu bukan 360, itu namanya muter dan balik lagi. Setelah berjalan kepada terang, kembali lagi kepada kegelapan. Pertobatan itu artinya meninggalkan titik awal, titik kegelapan, menuju kepada titik terang, dan tidak akan pernah kembali lagi kepada kegelapan. Tapi perjalanan kita lurus terus menuju kepada terang sampai kepada rumah Bapa di sorga. Yang lama sudah berlalu, kehidupan yang lama tadi yang tidak berbuahkan apa-apa, yang hanya berbuahkan kejahatan, dan segala macam hal di dalamnya harus benar-benar ditinggalkan. Setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia menjadi ciptaan baru di dalam Kristus. Manusia lamanya sudah dikuburkan bersama dengan kematian Kristus. Dan dia dibangkitkan di dalam kebangkitan dan kehidupan Kristus di dalam kemuliaannya. Oleh karena itu, mari Bapak Ibu rindukan kehidupan baru, manusia baru yang sesungguhnya itu sebagai pakaian yang akan menutupi ketelanjangan kehidupan kita. Sehingga ketika kita menghadap Allah,
kita didapatinya tidak telanjang lagi, tetapi memakai pakaian kebenaran, pakaian kemuliaan. Sebab kita ini telah ditebus dengan darahnya yang mahal. Dan seluruh kehidupan kita seyogyanya diperuntukkan untuk memuliakan Tuhan sebagai manusia baru di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kebenaran yang ketiga, orang-orang yang berani meninggalkan titik kegelapan dan berbalik kepada terang. Kita akan baca di dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat 2 dan 3, dipersilahkan. 2 Korintus pasal 3 ayat yang kedua dan yang ketiga. Yang kedua, kamu adalah surat pujian kami yang tertulis kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 3. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Puji Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Kamu adalah surat pujian Kristus yang dapat apa? Dikenal dan dibaca. Jadi orang yang sudah mengambil keputusan atau titik balik dari kehidupan yang gelap kepada terang, hidupnya itu menjadi suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh semua orang. Tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, karena tidak ada lagi yang tersembunyi, semua kelihatan jelas di hadapan Tuhan. Sekuat apapun manusia mencoba menyembunyikan sesuatu di dalam bagian dari hidupnya yang gelap, tetap Allah akan tahu, Roh Kudus akan tahu, Tuhan akan tahu, sampai kita benar-benar menyerah dan kita membuka semuanya, menaruh semuanya, sampai seluruh hidup kita, bagian di dalam roh dan jiwa kita diterangi oleh kebenaran firman Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita menjadi terang benderang di hadapan Tuhan. Yang dapat dikenal dan dibaca. Jadi orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, hidupnya itu dikenal. Walaupun mungkin ya, secara pribadi kita belum pernah bertatap muka. Tetapi melalui rohnya, melalui sikap hidup tindakannya, kalau orang itu hidup di dalam kebenaran, langsung nyambung. Roh ini langsung nyambung walaupun belum kenal. Pasti Bapak Ibu pernah memiliki pengalaman seperti ini. Ke orang ini berbeda ya dengan yang lain ya. Dari sikapnya, dari caranya memperlakukan orang, bicaranya. Kita merasa klik ya roh kita. Nyambung ya hati kita. Karena memang di dalamnya ada roh Kristus seperti yang ada di dalam diri kita. Sehingga itu sama. Makanya orang yang sudah beranjak dari titik balik kegelapan hidupnya kepada terang, dia dapat dikenal. Mungkin ya Bapak Ibu, orang-orang seperti itu tidak butuh sanjungan, tidak butuh pujian, tidak butuh dianggap kalau menurut orang Jawa. Tidak apa-apa. Tapi paling tidak mereka merasakan satu roh. Ya. Apa yang dia rasakan kita juga rasakan. Karena apa? Karena memang kita ini saudara, kita ini satu tubuh di dalam Kristus. Sehingga kita ini bisa merasakan apa yang dirasakan.
Dan juga bisa dikenal dari orang-orang yang belum percaya Tuhan. Oh, orang ini kok berbeda ya dengan yang lain. Tidak sama. Walaupun kita ada di tengah-tengah dunia yang jahat, di antara manusia yang belum percaya Yesus, kalau hidup kita ini benar, orang itu dapat mengenali siapa kita. Yang selanjutnya dapat dibaca gerak-geriknya, dibaca perkataannya, dibaca pikirannya, hatinya, dibaca. Dapat dibaca oleh mereka, oleh anak-anak Tuhan ya. Suatu saat ya, waktu kami melayani bersama-sama tim ya, tunanetra di Kediri dulu ya. Kita tinggal di satu rumah hamba Tuhan, dia punya anak ya, 2 anak cewek-cewek. Yang kecil itu ya, dia Tuhan berikan penglihatan gitu ya. Ketika waktu itu rumahnya ada didatangi atau diserang kuasa gelap ya, kita itu ada di sana. Tapi kita ini terlindungi menurut dia ceritanya kepada orang tuanya. Karena apa? Di hati kita ini terang. Di hati kita ini ya hidupnya benar. Sehingga apa? Terlindungi dari kegelapan, dari kejahatan, dari kuasa iblis, dari roh-roh jahat. Roh jahat itu hanya tidak pernah ya menang dengan orang yang hidup benar, hidup suci, hidup kudus. Tidak akan pernah. Sekuat apapun roh itu mencoba untuk menghancurkan, menjatuhkan hidup kita. Kalau hidup kita ini benar di hadapan Tuhan, tidak ada satu kuasa pun kegelapan yang mampu menghancurkan kita. Jadi karena itu Bapak Ibu, orang yang sudah meninggalkan titik dari kegelapan menuju kepada terang, dia itu menjadi suratan yang terbuka yang dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sebab setiap kita semua ini adalah hasil dari pelayanan para rasul, para orang-orang kudus. Dan surat ini ditulis bukan oleh tinta dari emas, tapi ditulis oleh pelayanan berdasarkan apa? Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Hidup orang-orang yang sudah meninggalkan kehidupan lamanya, kegelapan kepada terangnya. Hidupnya menjadi kesaksian dimanapun dia berada. Ini tidak berbicara tentang strata atau status, level dari hidup seseorang. Tapi ini berbicara tentang kebenaran yang termeterai, tertulis di dalam loh hati, di dalam batin ini. Siapapun kita. Ya, jadi Bapak Ibu, mari. Kita tinggalkan kehidupan lama kita yang kelam, yang penuh dengan dosa dan penghukuman pastinya. Mari berjalan kepada terang Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara masih ada di situ, akui segala dosa, kesalahan kita, maka Tuhan akan mengampuni. Yang kedua, ya, mari kita melangkah sebagai manusia baru. Kita tinggalkan semua yang lama, biar itu berlalu, yang baru sudah datang. Yang terakhir, kita hidup sebagai suratan Kristus yang terbuka, yang dapat dikenal dan dibaca oleh semua orang. Sungguh luar biasa. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati dengan ibadah dari GKI Mana Eklesia ini. Dan saya kembali undang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah dan gereja. Kita akan pujikan pujian ini. Siapakah aku ini, jadi biji matamu. Bahwa setiap kita ini adalah biji matanya Tuhan, yang tak ternilai, yang tak terhitung harganya. Sebab seharga dengan pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih setiamu yang ku rasakan,
lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah. Kembali kita pujikan dari awal, haleluya. Kasih setia-Mu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan. Katakan, siapakah aku ini? Haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji sekali lagi, haleluya. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Bapak, Ibu, Saudaraku, selain Allah, siapakah yang kita puji dan sembah? Sebab Dialah satu-satunya yang telah menjadikan kita anak-Nya, milik kesayangannya, melalui penebusan darah-Nya. Karena itu biarlah setiap kita sudah meninggalkan titik kegelapan hidup lama kita, menuju kepada, berbalik kepada terang Kristus, terang yang ajaib. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Nanti saya mohon hambanya, Bapak Pendasi Hartono, berdoa syafaat untuk gereja Jika Imana Eklesia, seluruh pengurus jemaat, dan juga para sponsor, serta bangsa negara kita Indonesia, agar Indonesia dilawat, dijamah, diberkati oleh Tuhan. Nanti setelah itu saya akan berdoa untuk doa berkat. Dipersilahkan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Kami bersyukur Tuhan saat ini oleh anugerah-Mu Ya, yang Tuhan sudah limpahkan dalam setiap hidup kami, sehingga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu saat ini ya Bapa. Biarlah kami hidup dalam terang Kristus, terang yang ajaib, terang yang membawa kebenaran dalam seluruh hidup kami, seluruh antero pikiran dan tindakan kami. Karena Tuhan yang sudah menjadikan kami anak-anak ketebusan-Mu ya Tuhan. Engkau jadikan setiap kami suratan-suratan yang dapat dibaca oleh siapapun Tuhan, dimanapun dan kapanpun ya Tuhan. Karena Engkau yang sudah menebus kami dengan darah-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur saat ini buat peneguhan-peneguhan kebenaran firman-Mu. Biarlah Allah Roh Kudus memeteraikan di dalam setiap kami ya Tuhan. Baik setiap kami yang ada di rumah maupun yang ada di gereja boleh terberkati oleh pemberitaan firman-Mu saat ini. Tuhan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yapes Suyono Tuhan yang sudah memberitakan firman-Mu. Kami percaya Allah Roh Kudus akan menyempurnakan, melanjutkan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Saat ini kami masuk dalam doa syafaat kami bagi pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia Malang, dan seluruh pengurus, para mitra bakti, kru yang boleh bersama-sama kami mengambil bagian di dalam pelayanan ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memimpin kami, memberkati kami dalam kekuatan, dalam kesehatan, dalam hikmat dan pengertian-pengertian yang daripada Tuhan. Terima kasih kami serahkan seluruh jemaat Tuhan, baik para lansia, para difabel Tuhan. Setiap kami yang boleh bersama-sama bertumbuh di dalam JKI Mana Eklesia Malang ini, boleh semakin hari semakin disempurnakan iman, pengharapan dan kasih kami, sehingga kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami menyerahkan tempat di mana kami boleh bersekutu saat ini Tuhan. Tuhan memberkati Tuhan hamba-Mu Bapak Iwan dan Ibu Iwan Tesi. Ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini berada, Tuhan memberkati dalam usaha pekerjaan, dalam iman, dalam kesehatan, dalam kekuatan, dan anak cucu mereka boleh tetap di dalam pemeliharaan kasih sayang Allah Bapa di surga. Kami percaya apa yang sudah dipersembahkan untuk pelayanan pekerjaan-Mu yang ada di JKI Mana Eklesia tidak akan pernah sia-sia. Benar Tuhan. Terima kasih para donatur ya boleh Tuhan bersama-sama mendukung, menopang dan empati dalam pelayanan JKI Mana Eklesia. Apapun yang sudah dilakukan, dikerjakan Tuhan, ditabur di gereja-Mu di tempat ini, kami percaya Tuhan melipat gandakan, memberkati mereka dalam kekuatan, dalam hikmat, dalam iman dan pengharapan dan kasih yang daripada Tuhan. Dimanapun setiap para donatur yang ada boleh bersama-sama menopang pelayanan pekerjaan di tempat ini, tidak akan pernah sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam nama Yesus. Kami berdoa buat Sinode JKI Tuhan. Pastor Adi Sutanto beserta keluarga, anak cucu mantu, Tuhan memberkati dalam masa tuanya Tuhan. Dalam pelayanan di Sinode JKI, Tuhan terus tambahkan hikmat, marifat dan pewahyuan yang daripada Tuhan, sehingga boleh menjadi saluran berkat bagi seluruh hamba-hamba Tuhan yang bernaung di Sinode JKI yang tersebar di seluruh tanah air ya Tuhan. Terima kasih Tuhan memberkati program Sinode JKI Tuhan untuk menyentuh Tuhan suku-suku terasing yang ada di tanah air Tuhan, baik yang ada di suku Sumba Tuhan, Tuhan memberkati, baik yang ada di suku anak laut yang ada di Batam, Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan memberikan peneguhan, penghiburan, kekuatan kepada hamba-hamba-Mu yang melayani misi-misi pelayanan kepada suku-suku terasing yang ada di tanah air ya Tuhan. Terima kasih STT Sangkakala dan seluruh staf dosen, mahasiswa, mahasiswi, terus kami serahkan di dalam tangan Tuhan melalui lembaga pendidikan sekolah teologi ya. Oh haleluya, Sangkakala ini
banyak generasi-generasi muda yang dipanggil untuk melayani pekerjaan Tuhan di masa-masa yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa di surga, sekali lagi kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia yang diberkati Tuhan. Dialah Tuhan berkuasa atas bangsa kami. Tuhan memberkati, membuka jalan Tuhan pertobatan bagi seluruh bangsa kami. Kami menyerahkan Tuhan setiap musibah yang terjadi di tanah air kami Tuhan, para banjir, longsor. Tuhan, haleluya, gempa bumi Tuhan. Tuhan curah hujan yang ekstrim hari-hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus, dalam perlindungan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Tuhan memberkati seluruh kinerja ASN Tuhan dimanapun mereka bertugas, TNI Polri. Tuhan juga karuniakan hikmat, kebijaksanaan, ketegasan untuk mengatasi setiap persoalan masalah bangsa kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati dengan kekayaan alam, baik laut, tambang, Tuhan, baik pertanian, hutan. Tuhan, kami percaya Tuhan, ialah mereka boleh melakukannya, menggunakannya, manfaatkannya Tuhan untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi, Bapak Amin Makhruf, dan seluruh jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju Jilid 2 ini Tuhan, sampai akhir tugas beliau Tuhan di tahun 2024 ya Tuhan. Lembaga-lembaga tinggi negara Tuhan memberkati dengan hikmat kebijaksanaan setiap keputusan, setiap haleluya apa yang dilakukan, semuanya tidak lain untuk kesejahteraan bangsa kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan memberkati seluruh gereja-gereja Tuhan, seluruh hamba-hamba Tuhan, seluruh sinode-sinode yang ada. Biarlah setiap gereja Tuhan boleh menjadi terang dan menjadi garam di tengah-tengah bangsa ini. Bila boleh menyerahkan, menyuarakan suara kebenaran di tengah-tengah bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mendengar, bertobat, berbalik dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib ya Tuhan. Terima kasih tiap-tiap lembaga pelayanan Kristen, baik di dunia pendidikan Kristen Tuhan memberkati, di dunia kesehatan Tuhan, rumah-rumah sakit, para medis Tuhan memberkati, demikian di dunia sosial juga Tuhan memberkati, sehingga semuanya itu menjadi saluran berkat bagi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji dan hormat syukur kami naikkan, doa kesembahyang kami pada saat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kembali Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan buat tim JKI Mana Eklesia, kru dan mitra bakti yang sudah melayani sampai hari ini dengan setia. Karena itu kami percaya jerih lelah kami tidak ada yang sia-sia. Terima kasih untuk setiap pelayanan, untuk setiap doa-doa permohonan yang sudah kami naikkan, dan sebentar kami akan mengakhiri dan pulang kembali ke rumah kami masing-masing untuk kembali ada di hadirat Tuhan di waktu-waktu yang akan datang. Dan kami Tuhan mengucap syukur untuk akhir ibadah live ini. Mari Bapak Ibu Saudara angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang pulanglah, bawalah berkat anugerah damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan kekuatan yang datang dari Allah Roh Kudus, menyertai memberkati seluruh kehidupan Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali dan menjemput setiap kita orang-orang yang percaya. Karena itu pegang kuat-kuat imanmu dan jangan pernah lepaskan, sebab besar upah yang menantikannya. Terpujilah namamu, hamba-Mu sudah berdoa
mengucap syukur dan mengakhiri ibadah live ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang sudah diberkati dalam ibadah ini bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Haleluya, haleluya. Senang bisa bersama-sama Bapak Ibu Saudara di dalam tayangan ibadah live. Bapak Ibu Saudara tetap percaya, tetap sehat dan selalu bahagia. Dan jangan pernah lelah untuk mengikut Tuhan. Biarlah hidup kita terus berjalan di dalam terangnya yang ajaib. Dan jaga terus kebersamaan, kesatuan kita sebagai sesama anak bangsa Indonesia. Sampai berjumpa kembali di dalam tayangan ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.